Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Jerry terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya Pak Jer, mungkinkah pemilu ditunda? Ya kalau lihat dari kemungkinannya secara politik mungkin ya, secara konstitusi mungkin saja kalau kemudian ada kesepakatan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Baik. Kalau itu 3 periode, tapi kalau kalau hanya penundaan pemilu sebetulnya mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu dimungkinkan. Jadi kalau dimungkinkan dengan prakondisi atau dengan situasi dan kondisi tertentu ya. Nah, jadi kalau soal kemungkinannya iya, tapi saya kira walaupun yang mendukung hanya beberapa partai politik ya, ada PKB, ada Golkar, kemudian ada partai politik lainnya. Ada PAN ya, tapi kan ada relawan-relawan pendukung, kemudian ada beberapa bukti yang sekarang sedang membangun opini untuk mendapatkan dukungan masyarakat secara lebih luas soal tunda pemilu ya. Nah, tapi ada partai-partai seperti PDIP dan Nasdem dan partai-partai lain yang sudah jelas menolak. Sudah jelas menolak. Dan saya kira memang sebaiknya pemilu tetap dilaksanakan 2024 sebagai wujud dari tanggung jawab kita sebagai sebuah negara yang beradab ya, negara demokrasi yang beradab ya, dan dalam rangka juga untuk melanjutkan pembangunan demokrasi itu secara lebih proporsional dan baik ya, secara substansi. Nah, juga pelaksanaan pemilu secara reguler itu sebetulnya menunjukkan bahwa proses reformasi itu masih spirit reformasi itu masih tetap bisa berjalan ya, karena salah satu yang kita perjuangkan di reformasi itu kan sebetulnya adalah regulasi kepemimpinan yang berlangsung secara periodik dan rutin ya. Nah, tapi Pak Jer, ada yang bilang kalau penundaan pemilu ini disinyalir menyebabkan munculnya pemerintah yang ilegal sebab dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum. Dan juga penundaan pemilu katanya bisa melecehkan konstitusi, Pak Jer. Ya, karena kan secara konstitusional dia tidak diatur ya. Tapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7. Artinya ada peluang itu. Tapi peluang itu atau kemungkinan itu kan memang harus lahir secara alami, bukan sesuatu yang dipolitisir, yang disetting gitu ya, yang kondisikan ya, karena ingin menggolkan kepentingan politik dan ekonomi lainnya gitu ya, yang tidak sebetulnya sesuai dengan konstitusi yang ada. Jadi memang kalau 3 periode itu perlu amandemen, tapi kalau penundaan itu ya cukup dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 ya. Tetapi memang sebagaimana tadi Roy kemukakan ada resiko-resiko politik, ada resiko sosial gitu ya, termasuk mungkin resiko ekonomi. Stabilitas ekonomi bisa terancam juga. Ya, stabilitas politik, ekonomi, dan stabilitas sosial. Baik. Ya, dan pengalaman di negara-negara yang tidak reguler pemilunya atau yang melakukan penundaan pemilu, misalnya ada peluang juga untuk terjadinya kerawanan politik dan kerawanan sosial ya, sehingga kekuatan politik yang relatif lebih stabil itu bisa melakukan semacam penguasaan kekuasaan ya. Baik. Pengambil alih kekuasaan dari situasi politik yang mungkin tercipta karena penundaan pemilu itu. Baik, saya ingin ke Pak Roy. Pak Roy, kalau dari IBC sendiri melihat kalau seandainya terjadi penundaan pemilu, itu untung ruginya untuk masyarakat Indonesia secara umum bagaimana? Iya, tadi sudah disampaikan sama Pak Jerry ya, bahwa segala kemungkinan itu kan memang bisa terjadi. Ya. Gitu. Walaupun bahwa secara konstitusi saat ini tidak ada istilah
apa namanya, jabatan pemilu presiden itu 3 periode ya, hanya dibatasi 2 periode. Nah, tentu ini menjadi satu pijakan kita secara nasional bahwa rakyat tahunya bahwa masa jabatan presiden itu paling lama 10 tahun gitu. Nah, ketika kemudian saat ini diperhadapkan ada keinginan untuk menunda pemilu. Nah, pertanyaan kemudian kan tadi, apakah betul ya ini skenarionya, apakah ini menjadi sebuah peristiwa alamiah atau adalah ini adalah sebuah skenario politik yang kemudian menunjukkan bahwa demokrasi kita sebetulnya nggak berjalan secara normal. Gitu. Nah, padahal kan kita tahu filosofinya kan pemilu ini untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan sehingga itu tidak negara ini tidak dipimpin hanya satu orang gitu loh. Jadi kita punya setiap setiap waktu kita melahirkan generasi-generasi emas yang harusnya bisa memimpin. Nah, yang kemudian juga pelaku-pelaku usaha ekonomi ini kan sebenarnya dia bisa dengan sirkulasi kepemimpinan dia juga bisa mengalirkan energi itu gitu ya, bahwa masyarakat juga bisa memperoleh hak-hak yang sama gitu, tidak penguasaan ekonomi tidak hanya dikuasai oleh segelintir gitu. Makanya sirkulasi kepemimpinan diperlukan. Nah, kalau ini ketika tunda pemilu itu kan ya ujungnya tetap sama, orang melihat bahwa ini upaya mempertahankan kekuasaan. Ya kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kesan yang buruk bagi publik begitu, bahwa demokrasi kita kalau tunda ini dipaksakan, maka itu menunjukkan demokrasi kita memang belum sehat begitu. Jadi dari ABC jelas kesimpulannya adalah menolak untuk wacana penundaan pemilu dengan alasan apapun begitu, Pak Roy. Iya, jadi setting politik dengan argumen yang saat ini kan belum menunjukkan itu. Karena secara ekonomi ini kan masih berjalan. Kalau ada kekhawatiran misalnya ada program-program yang dibangun presiden saat ini dikhawatirkan tidak berjalan, belum bisa kita katakan itu tidak dilanjutkan ya, karena lagi bahwa pemimpin yang akan dipilih masyarakat adalah pemimpin yang merasakan bahwa pembangunan yang saat ini akan dijalankan, kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, jadi, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Jerry maupun Pak Roy. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih, Gina. Iya, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua edisi kali ini. Akhir kata saya mengutip quotes dari Bapak Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia, di mana demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Demikianlah Bicara Kawanua edisi kali ini. Saya pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV. Sampai jumpa.